Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya bagi Allah dan syukur kita tujukan kepada Yang Maha Rahman, Yang Maha Rahim, Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu kembali dalam kegiatan pengajian ini. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan kisah. Ini kisah yang benar, yang aku lihat dan dengar, aku sampaikan pada pendengar agar dapat jadi iktibar. Itulah tujuan mengapa kisah-kisah ini saya angkat. Judul dari ini nanti adalah resep dari dokter, kesembuhan dari Allah. Ini kita harus pegang selalu. Resep obat dari Allah, tapi kesembuhan datangnya dari Allah. Pada suatu hari tahun lalu saya dihubungi oleh seorang ibu, yaitu istri dari sahabat saya. Beliau itu guru besar di sebuah perguruan tinggi. Ibu tersebut minta saya datang segera ke rumah sakit. Lalu saya bertanya, "Ada kabar apa, Bu?" Ibu ini menjawab, "Suami saya sudah 1 bulan dirawat. Habis operasi kanker usus. Ususnya sudah dipotong 15 cm. Sekarang pemikirannya yang labil, emosional. Tim dokter dipandang tidak dapat mengobatinya, menyembuhkannya. Selalu diprotesnya. Bahkan Tuhan pun dia protes." "Baik Ibu, saya segera datang." Maka tepat pada pukul 10 pagi saya sudah ada di samping pasien. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab dari guru besar yang sedang jadi pasien ini. "Kok baru sekarang saya diberitahu, Pak?" Dia bilang, "Mungkin istri saya lupa ngasih tahu Ustadz." Baiklah, kita sekarang berdoa dulu ya. Jadi tolong Bapak Ibu aminkan doa, semoga Bapak dianugerahkan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka tamamal afiyah, kamalal afiyah, dawamal afiyah, wa syukra 'anil afiyah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, anugerahkan kepada saudara kami ini kesempurnaan kesehatan, prima sehat dan kontinu kesehatannya, dan kami bersyukur atas kesehatan dan kesembuhannya. Amin ya rabbal alamin. Beliau yang sakit ini berucap, "Pak Ustadz, selama ini saya tidak berbuat dosa. Kenapa Allah memberi saya penyakit yang begini berat?
ribuan orang yang sudah saya sembuhkan dari penyakitnya. Dokter-dokter yang terbaik itu sesungguhnya murid saya. Kok tidak bisa menyembuhkan saya? Setelah ngomong begitu, pasien ini menangis. Lalu saya berucap, "Maaf Pak, izinkan saya berbicara, boleh?" "Oh ya, silakan," kata guru besar kita ini yang sedang jadi pasien. Begini Pak, satu ya, alhamdulillah Bapak mengaku tidak berbuat dosa. Bila seandainya Bapak wafat dengan penyakit ini, insya Allah Bapak husnul khotimah. Wah, jangan bicara gitu dong. Wah, kita harus ingat Pak, yang begini ini ujung dari sakit kan cuma ada 3. 1 sembuh, 2 sembuh tapi cacat, 3 wafat. Nah, ambillah yang ketiga ini perumpamaannya. Maksudnya agar kita memperoleh husnul khotimah. Begini ya Pak ya. Kalau keadaan sakit dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, itu jauh lebih baik daripada sehat tapi membuat kita jauh dari Allah. Sesungguh inilah hakikat ucapan dari Nabi Ayub waktu dia sakit. Ini masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Surat Al-Anbiya ayat 83. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Nah, ini yang harus kita ingat Pak. Walaupun sakit, kita harus selalu ingat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Bapak tadi mengatakan tidak bersalah. Tapi dari pengakuan Bapak tadi, bahwa Bapak telah menyembuhkan banyak orang. Lalu mengatakan, mengapa tim dokter tidak dapat menyembuhkan saya? Begitu kan tadi ucapan Bapak? Iya Ustaz, iya memang begitu kenyataannya. Nah, Bapak yang saya muliakan, di sini sesungguhnya Bapak lupa. Lupa itu juga sebuah kesalahan yang harus kita mohon ampun kepada Allah. Ayo kita baca surat Al-Baqarah ayat 286 yang sesungguhnya itu doa ya. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana, dan seterusnya ayat itu. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Nah, di sini lupa dan bersalah. Di mana letak lupa salah saya? Di mana letak lupa saya, Ustaz? Ucap beliau begini, letak lupanya adalah wa iza maritu fahuwa yashfin. Nah, di situ letak lupanya. Wa iza maritu fahuwa yashfin.
Dan apabila aku sehat, dialah yang menyembuhkan aku. Ya, ikhtiar, pengobatan, tindakan telah Bapak dan tim dokter lakukan sebagai tindakan sunnatullah, sebagai perbuatan sunnatullah yang diperintahkan kita oleh syariat Allah. Ya, kita jangan lupa Allah yang mentakdirkan sakit, Allah yang mentakdirkan sembuh, Allah yang mentakdirkan sembuh. Jadi obat, pengobatan dari dokter, tapi sembuh Allah yang memberikan. Ya, setelah ikhtiar, pengobatan, tindakan yang dilakukan, kita tinggal menunggu, berharap inayatullah, pertolongan Allah agar Dia memberikan kesembuhan kepada kita. Nah, karena Bapak lupa hal-hal tersebut, mari kita mohon ampun dan istighfar. Ikutin Pak ya. Dah tau Bapak aja dah. Astaghfirullahalazim. Aku mohon ampun ya Allah. Ayo lanjut dengan membaca Sayyidul Istighfar. Pak, lanjutkan. Hafalkan? Saya hafal ya. Ayo. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min sarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Beliau menangis setelah membaca doa dan mohon ampun kepada Allah. Nah, Bapak, nih saya sampaikan lagi ya. Jadi udah tahu kan di mana letak lupa yang menjadi salah? Adalah lupa bahwa yang memberi sembuh itu Allah. Kita adalah perpanjangan, Bapak perpanjangan tangan Allah dalam memberi ikhtiar obat. Begitu juga tim dokter. Nah ini sekarang saya beri resep agar Bapak dapat kesembuhan. Tapi resep ini dari Rasulullah ya. Mohon Bapak Ibu laksanakan. Apa itu resep apa Ustaz? Nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah penyakitmu dengan bersedekah. Tindak lanjut ini adalah tolong beri makan anak yatim dan beri uang 100.000 per orang. Ya, masing-masing untuk 100 orang. Karena saya yakin dari segi dana Bapak Ibu orang sangat auniah, berkecukupan. Dari sisi dana uang kami siap Ustaz, tetapi mencari 100 orang anak yatim itu di mana dicarinya? Kata istri guru besar kita ini. Oh begitu persoalannya. Kalau itu yang menjadi persoalan, saya dapat membantu ibu karena dekat rumah saya itu ada 3 panti asuhan, ya, lebih dari 100 orang. Ya kalau gitu kami siap dan kami akan datang membawa dan mengantarkan sumbangan itu kepada anak yatim itu tadi. Nanti jumlah pasnya kami dikasih tahu ya Ustadz, insya Allah. Nah yang terakhir yang perlu diingat, lupa yang membawa salah adalah
Bapak marah-marah. Kenapa tim dokter tidak bisa menyembuhkan? Karena dokter bukan penyembuh, tapi dia memberi obat, melakukan tindakan, lalu marah-marah. Nah, minta maaflah kepada para dokter yang telah mengobatin Bapak, ya. Jadi Bapak minta maaf kepada tim dokter dan ucapan terima kasih, ya. Dan harus diingat, walaupun kita sebagai, katakan, orang yang pintar, punya titel yang banyak, tapi kita ingat firman Allah dalam surat Yusuf ayat 76, wa fawqa kulli zi ilmin alim. Di atas yang berpengetahuan itu ada yang maha berpengetahuan, yaitu Allah. Di atas yang maha guru itu ada yang maha hebat lagi. Gampangnya, di atas langit ada langit, kan begitu. Di atas langit ada langit. Di atas manusia-manusia yang telah diberi ilmu. Maka Allah mengatakan, ilmu kalian itu kami berikan hanya sangat sedikit, kata Allah, dibanding dengan ilmu Allah. Jika lautan sedunia ini dijadikan tintanya, rerantingan di atas bumi ini jadi kalamnya, tidak akan pernah habis ilmu Allah dituliskan. Oleh sebab itu, hendaklah kita dalam segala hal menunaikan rendah diri, tawadhu. Mudah-mudahan dengan ini saya minta Bapak meneruskan permohonan ampun kepada Allah. Lalu beliau merangkul saya dan menangis sejadi-jadinya. Ya Allah, ya Allah, terima kasih Ustaz telah mengingatkan saya. Mudah-mudahan saya sembuh kembali. Mudah-mudahan aku diberikan sembuh oleh Allah. Baik, jangan lupa bersyukur setiap kenikmatan sehat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, 1 bulan lebih kemudian beliau menelpon saya, mengundang saya untuk bersama-sama bertasakuran di panti asuhan yang sebelumnya waktu dia masih di rumah sakit telah mengantarkan sumbangan ke panti asuhan itu untuk 100 orang, tapi kali ini ingin bersama-sama dengan anak yatim makan di panti asuhan dan berbagi rezeki lagi. Sesudah itu, seminggu kemudian setelah tasyakuran di panti, beliau mengundang saya untuk tasyakuran di rumahnya bersama tim dokter dan teman-teman sejawatnya. Alhamdulillah, sekarang beliau sehat walafiat dan kembali menunaikan tugas-tugasnya sesuai dengan profesi yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Disinilah kita harus ingat, dibalik ikhtiar, obat dan tindakan yang dilakukan oleh para dokter, setelah itu kita hanya mohon inayatullah, sembuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa dengan ilmu, jangan sampai lupa. Walaupun kita tabib, dokter, ahli kesehatan, tetap yang memberikan, menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya tidak jatuh kepada kemusyrikan karena mengaku dokter yang menyembuhkan kita. Seseorang pinter yang membuat kita berhasil dalam sesuatu hal, kita hanya percaya inayatullah, hidayah Allah, inayatullah, itulah yang membuat kita ini insya Allah berada di dalam kehidupan
yang penuh nikmat dan berbagai kebahagiaan yang kita peroleh. Semoga menjadi iktibar bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.